Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesempatan ini saya ingin bersharing tentang pengertian huruf alif, ya. Jadi muslimin dan muslimat, huruf alif itu adalah sesuatu yang melambang, yang menerang, menggambar, merujuk atau kiasan bagi menerjemahkan Allah. Ya. Alif itu kiasan gambaran bagi Allah. Ya. Bagi huruf-huruf dalam Al-Quran, ya, huruf apa lagi yang boleh menggambarkan Allah selain daripada huruf alif? Karena huruf alif itu adalah huruf yang menegak, huruf yang berdiri, ya, huruf yang mula-mula dan huruf yang pertama, ya. Berdiri tegaknya huruf alif itu adalah seumpama berdiri tegak semasa bersolat. Berdiri tegak sembahyang itu, ya, berdiri tegak sembahyang itu adalah bagi menggambarkan berdirinya huruf alif. Menegakkan huruf alif itu seumpama menegakkan Allah. Ya. Huruf yang pertama itu, ya, adalah melambangkan Allah. Sebab apa? Sebab Allah lah yang pertama, yang mula-mula dan terawal. Ya. Jadi huruf alif itu huruf yang awal. Dan yang awal itu menggambarkan Allah. Ya. Banyak huruf dalam Al-Quran itu hanya huruf alif yang bertulis lurus tegak. Nah, yang mana yang tegak dan lurus itu adalah merujuk kepada Allah. Ya. Huruf-huruf lain semuanya tidak berdiri tegak dan tidak lurus. Seumpama huruf lam. Huruf lam tidak tegak. Ya. Huruf lam itu bercangkuk seumpama mata kail, seumpama mata kancing, mata pancing, ya. Satu-satunya huruf yang lurus dan berdiri tegak itu, ianya adalah huruf alif. Nah, itu makanya huruf alif itu dilambang, ditafsirkan atau dikias kepada Allah. Sebut saja huruf alif, ya. Huruf itu adalah huruf yang melambangkan kiasan berdiri. Sesungguhnya huruf tegak dan lurus yang berdiri sendiri itu, ya, adalah hanya Allah. Itulah makanya di permulaan Al-Quran kita baca huruf alif, lam, mim. Jadi alif itu merujuk kepada pengertian Allah. Untuk itulah makanya Allah Subhanahu wa taala tekankan supaya kita baca huruf alif lam mim sebelum membaca Quran. Pastinya ada hikmah dan rahasia yang sangat besar di sebaliknya. Jadi apakah rahasia di sebalik huruf alif? Rahasia di sebalik huruf lam? Dan apakah rahasia di sebalik huruf mim? Jadi apakah gambaran maksud yang hendak ditafsirkan atas huruf alif? Huruf alif itu huruf tauhid, ya. Huruf alif itu adalah huruf tauhid, ya. Semasa bacaan tahiyat di dalam ibadah salat, ya, semasa bacaan tahiyat di dalam ibadah sembahyang, huruf alif ada digambarkan melalui cara kita menggerak-gerakkan
atau kita tegakkan jari telunjuk semasa kita membaca kalimah syahadah. Itu tanda huruf alif atau huruf tauhid bagi menggambarkan yang satu, ya, keesaan atau ketunggalan Allah. Itu makanya kita lihat selalu orang menggerak atau menegakkan jari telunjuk semasa sembahyang, ya, bagi menggambar dan bagi menunjukkan huruf alif, yaitu huruf tegak, huruf satu, esa, huruf tauhid melalui jari telunjuk. Huruf alif itu menggambarkan angka satu, angka esa, angka tunggal dan angka tauhid. Ya. Siapakah yang dimaksudkan dengan perkara satu? Ya, siapakah yang dimaksudkan dengan perkara esa? Dan siapakah yang dimaksudkan dengan angka tunggal? Jika tidak Allah, ya, itu makanya huruf alif itu disyaratkan pada Allah. Jadi huruf alif itu bagi mengisyaratkan kepada Allah. Alif itu menunjuk, mentafsirkan Allah. Yang satu itu Allah, yang tunggal itu Allah, yang permulaan itu Allah, yang berdiri sendiri itu Allah, yang lurus itu Allah, dan yang esa itu Allah. Jadi alif itu adalah merujuk pada Allah. Dari kiasan huruf alif itu hendaklah kita bawa kepada diri kita. Bermulalah bacaan kita itu dengan Allah. Bermulalah kata-kata itu dengan Allah. Bermulalah melihat kita itu dengan Allah. Bermulalah mendengar kita itu dengan Allah. Ya, bermulalah tidur, bangun, hidup dan mati kita itu dengan Allah. Jangan terlihat kepada selain Allah dan jangan tertilik kepada selain Allah. Setelah kita nyata Allah dalam pandangan serta dalam tilikan, maka ayo bersama-sama kita baca Quran, sama-sama kita dirikan solat dengan ingat Allah. Ya, dirikan solat dan bacalah Quran dengan berkeadaan tiada lain selain Allah. Itulah maksud arti atau makna huruf alif. Ya. Bermula alam dengan huruf alif, bermula kiamat dengan huruf alif, dan bermula segala yang bermula itu adalah dengan huruf alif. Setelah kita kenal huruf alif, maka kenallah kita akan Allah. Bermula dengan huruf alif lah yang membuatkan huruf-huruf lain. Bermula dengan Allah lah yang membuatkan seluruh makhluk alam. Ya, bermula dengan Allah lah yang membuatkan seluruh makhluk alam. Bermula, ya. Jadi bermula ini bermula dengan huruf alif. Ya, bermula dengan huruf alif. Bermula dengan Allah lah terjadinya dari kita. Tanpa alif, tanpa Allah, dari kita tidak akan terjadi. Ya. Setelah terjadinya diri kita dan setelah terjadinya alam dan setelah terjadinya segala macam 6.666 ayat dalam Al-Quran itu, hendaklah jangan kita tidur terlena, ya, dengan bunyi merdu suara yang mengalunkan ayat-ayat suci. Ya, jangan kita terbuai dengan kemerduan suara bacaan. Di sebalik kelunakan suara dan di sebalik merdunya suara bacaan Quran itu, Allah suruh kita lihat, pandang dan tilik Allah di sebaliknya. Ya, bacalah apapun, hendaklah kita kias pada Allah. Sebutlah apapun, hendaklah terlihat Allah di sebaliknya. Ya, Allah bukan sesuatu, tetapi Allah nyata pada tiap-tiap sesuatu. Jadi lihat, pandang dan tiliklah Allah pada setiap patah ayat yang kita baca. Baca syurga, surga itu Allah. Baca neraka, neraka itu adalah neraka Allah. Sebut aja malaikat, hari kiamat, soal kubur, titian, siksa kubur, pertanyaan kubur lah, dan malahan sebutlah apapun yang tersebut dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu, segala-galanya adalah kalam Allah. Ya, bila mana kalam Allah itu tidak lain dari Allah juga. Jadi sebutlah apapun, hendaklah tidak terhijab Allah di sebaliknya. Malahan Allah lah segala-galanya di sebalik setiap ayat yang kita baca. Berkatalah apa yang hendak kita katakan, sesungguhnya Allah lah di sebalik katamu. Sebutlah apa saja yang hendak kita sebut, sesungguhnya Allah lah di sebalik sebutanmu. Ya. Bergeraklah apapun yang hendak kita gerakkan, sesungguhnya Allah lah di sebalik gerakmu itu. Buatlah apa sekalipun yang hendak kita buat,
sesungguhnya Allah lah di sebalik perbuatan itu. Itulah makanya huruf alif itu diletak dan dibaca di permulaan Al-Quran, karena dari huruf alif itu boleh menjadikan huruf-huruf yang lain ya. Jadi sebab apa Allah letak huruf alif ya? Sebab apa Allah letak huruf alif lam mim di permulaan segala baca Quran? Sebabnya adalah karena Allah mau kita tahu, Allah mau kita mengerti dan faham bahwa setiap apa yang kita sebut dan yang kita baca itu adalah Allah ya. Allah ingin kita lihat Allah, pandang Allah, dan menilik Allah ya. Lihat Allah di setiap apa yang kita kata. Allah ingin kita lihat ya, ingin kita tahu, dan Allah ingin bagi kita mengerti bahwa setiap apa yang kita sebut itu itulah aku ya? Bagi menunjukkan bahwa setiap apa yang kita katakan itu itulah Allah dan itulah aku ya. Jadi bukan aku di sini, bukan akunya makhluk, bukan akunya kita, jadi akunya Allah ya. Apa yang kamu sebut itu itulah aku, apa yang kamu kata itu itulah aku, apa yang kamu buat itu itulah aku. Setelah kita nampak Allah, maka bacalah apapun dan sebutlah apapun 6666 ayat itu, itulah Allah ya. Ya. Jadi sekian pengertian huruf alif ya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Nah, siapa tahu saya boleh tumpang belajar ya. Jadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.